Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya di channel YouTube aku. Semoga di sini kita dapat menerima dan memahami tentang apa yang telah aku sampaikan. Sebelum itu, aku mau memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Sayyidah Munirah Hamimah. Saya dari Universitas Hasyim As'ari, Prodi PGMI. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan like, comment, and subscribe. Oh iya, jangan lupa di-share ya. Terima kasih. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Di sini saya mau mengisi pelajaran fikih ya hari ini dengan tema atau materi yang menjelaskan tentang kurban. Oke, baik, langsung saja saya mulai nggih. Mohon untuk semua adik-adik kelas 5 menyimak PPT dan pesan suara saya ini. Oke, bisa dibuka juga LKS-nya sambil menyimak penjelasan saya nggih. Dibuka halaman 43 bab 1 tentang kurban. Pengertian kurban menurut Islam yakni penyembelihan binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilaksanakan pada waktu tertentu. Nah, waktu tertentu itu kapan sih waktu dilakukan atau dilaksanakannya kurban? Nah, di sini ada ketentuan ibadah kurban. Yang pertama menjelaskan tentang waktu penyembelihan. Waktu penyembelihan ini dilakukan di hari raya Idul Adha setelah melakukan sholat sunnah Idul Adha. Jadi setelah kita melakukan sholat sunnah Idul Adha, di saat itu sudah bisa melakukan kurban yang bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah dan pada hari tasyrik. Nah, hari tasyrik itu kapan sih? Hari tasyrik itu tanggal 11, 12 hingga 13 bulan Dzulhijjah. Kemudian umur hewan kurban. Umur hewan kurban ini kita katakan kan hewan kurban itu ada 3, domba atau kambing, terus kedua sapi atau kerbau, terus ada 1 unta. Nah, domba atau kambing ini minimal umurnya itu 1 tahun. Kalau unta minimal berumur 5 tahun. Kalau sapi minimal umur 2 tahun. Nah, ketentuan lain juga hewan itu tidak boleh cacat. Tidak boleh kita memakai hewan yang sakit atau kurus atau salah satu dari telinga, ekor atau bagian tubuhnya itu hilang. Begitu. Kemudian pemanfaatan daging kurban. Manfaat daging kurban ini dianjurkan untuk sepertiga dimakan orang yang berkurban beserta keluarga. Jadi kalau kita berkurban, contoh saya kasih contoh Mas Azil ya, katakan Mas Azil ini berkurban. Nah, Mas Azil itu dapat jatah daging kurban itu sepertiga untuk Mas Azil dan keluarga. Terus sepertiga disedekahkan untuk fakir miskin. Sepertiganya lagi dibagikan untuk orang-orang sekitar atau masyarakat sekitar. Bisa ke tetangga. Nah, gitu. Kemudian tata cara ibadah kurban. Adapun di sini tata caranya
untuk kita beribadah. Kurban yang pertama yaitu hewan yang akan disembelih menghadap ke arah kiblat. Jadi hewannya itu kita hadapkan ke arah kiblat. Kemudian kaki kiri diletakkan sebelah atas leher hewan. Kemudian ketiga, orang yang menyaksikan membaca takbir. Nah, biasanya itu kan kalau ada kurban banyak tuh orang yang lihat, atau adik-adik gitu lihat, itu kita juga ikut membaca takbir. Nah, gimana sih bacaan takbir? Bacaan takbir itu yang Allahu Akbar itu. Kemudian yang keempat, menyembelih membaca doa qabul. Seperti Allahumma minka wa ilaika taqabbal. Kemudian menyebutkan nama orang yang berkurban. Contohnya Mas Azil tadi, langsung menyebutkan namanya Mas Azil, seperti itu. Kemudian nomor 5, hewan disembelih dengan 1 kali potongan atau penyembelihan. Jadi kita juga tidak boleh menyiksa hewan kurban. Kalau hewan kurban itu kalau bisa ya, sekali kita golek itu dia sudah langsung kepotong atau sudah langsung istilahnya, sudah langsung ya mati atau kepotong. Jadi nggak menyiksa, nggak dengan berkali-kali kita memotong gitu, jadi hanya cukup sekali. Oke, kemudian hikmah pelaksanaan ibadah kurban. Hikmahnya yaitu kita bisa mengenang betapa cintanya Allah kepada Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua, melaksanakan kurban bisa dikatakan sebagai syiar terhadap Islam. Nah, syiar terhadap Islam itu sebagai simbol kemuliaan kita beribadah kepada Islam, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu berkurban merupakan bukti nyata bahwa kita adalah hamba Allah yang bertakwa. Jadi kalau kita mampu berkurban, kita melakukan kurban. Kalau kita belum mampu, tidak apa-apa. Nah, ini kan ada surah Al-Kautsar. Nanti adik-adik menulis lafaz surat Al-Kautsar beserta artinya, kemudian difotokan dan dikirim ke grup sini. Kemudian adik-adik merekam seperti ini, pesan suara, merekam ketika adik-adik membaca surat Al-Kautsar beserta artinya, kemudian dikirim ke grup. Baik, terima kasih atas perhatiannya, sudah meluangkan waktunya untuk melihat, mendengarkan, menyimak apa yang sudah saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kekurangan yang ada dalam video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng di bawah agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.
Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.